Assalamualaikum Lur, jumpa lagi di channel Special ID 35. Oke Lur, kita sekarang sudah ada di Tunjungan Plaza Surabaya. Di sini ada acara Surabaya Fashion Parade dan juga ada talk show serta launching jersey Persebaya untuk Liga 1 2019. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk semua, untuk bonek, untuk buat kita, karena kita bonek bos. Apa kabar saudara di Surabaya Fashion Parade? Asrul Ananda. Wih, jauh kabar FBK. Boleh tepuk tangan yang luar biasa. Sekali lagi Asrul Ananda, selamat datang. Ya apa kabar Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Salam satu nyali. Kalau Mas Asrul yang ngomong semua dijawab otomatis ya. Kalau saya tuh agak saya sering ada di lapangan loh, Kak Ketok pokoknya sing rambutnya krewel. Selamat siang juga, saya ingin undang sore hari ini bersama dengan Presiden Klub Persebaya Mas Asa atau Mas Asrul Ananda. Dia adalah mungkin nek awakmu ngerti arek iki arek Surabaya asli. Makanya kenapa dia dedikasikan hidupnya dan jiwanya serta passionnya untuk Persebaya. Kali ini saya boleh undang desainer dari jersey alternate, Alben Ayub Anda. Oh iya ngerti awak menang ini santai bos. Biasa. Iki mesti ganti loh, heran aku. Oke, kita suruh awas kesandung balik. Loh, ini kebiasaan Kak Iso untuk wedok ayu. Oke, kita ngobrol dulu sedikit bersama dengan teman-teman media yang hadir. Pas. Wow. Biasa. PHP mesti setengah. Wes, kampung mana? Wes ya, oke. Kita ngobrol dulu dengan Mas Asrul Ananda. Mas, ini kalau bicara yang namanya jersey, inspirasi dari jersey Danau Weralu, kita bicara keunggulan dan segala macamnya, mau nggak Mas Asrul? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sebenarnya soal jersey ini sejak kali pertama memegang Persebaya tahun 2017 itu kita sudah ingin menerapkan filsafat sendiri. Dalam artian ketika masih mengelola Liga Basket pun kita selalu ingin mengutamakan Made in Indonesia. Bukan hanya Made in Indonesia tulisannya, karena banyak yang Made in Indonesia itu kainnya juga impor. Saya tahu lah mayoritas klub di Indonesia bahannya masih banyak yang impor. Tapi benar-benar harus Made in Indonesia, mulai dari kainnya, mulai dari pembuatan awalnya. Dan itu ternyata tidak mudah. Karena di Indonesia sendiri ternyata yang namanya industri olahraga itu memang masih belum ada yang menjalankan kayak gitu. Jadi sudah kita pingin kainnya itu spesial, harus buatan Indonesia. Itu ternyata tantangannya jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Tapi pada 2017 kita udah mulai memperkenalkan kain kroko kita itu yang seperti tekstur buaya itu sangat teknologi tinggi, itu anti UV, jadi kalau dipakai kena sinar matahari sangat aman, anti bau, anti odor. Sayangnya belum anti kalah, itu yang kita coba cari teknologinya saya anti kalah. Tapi jersey itu ternyata memang responnya di pemain sangat baik. Jersey itu mengantarkan kita juara Liga 2 dan kembali ke Liga 1. Alhamdulillah. Dan
kita ingin melanjutkan identitas jersey. Jadi kalau kita ngomong marketing istilahnya brand identity ya, kita ingin brand Persebaya itu konsisten. Jangan kalau banyak klub itu sedikit-sedikit berubah. Itu kurang baik menurut saya kurang baik untuk klubnya dan kurang baik untuk sponsornya juga. Karena tidak ada konsistensi dalam image dan lain-lain. Dan kita ingin terus menekankan bahwa Indonesia bukan hanya bisa sekali bikin kain, tapi juga harus bisa terus mendevelop bahan itu. Jadi pada 2017 kita dengan cepat menghasilkan kain Kurko, lalu kita hanya mengevolusinya untuk 2018. Untuk 2019 ini tim dari Persebaya Store, tim yang sekarang di brand Aza itu, kita sudah menyiapkan jersey 2019 ini sebenarnya sejak akhir 2017. Jadi kalau saya barusan dari Jakarta, barusan mendarat jam setengah 2 jam 3 tadi, jam setengah 4 tadi barusan mendarat langsung ke sini. Saya barusan bicara tentang industri olahraga di Jakarta. Dan saya itu diskusi karena kan ini ada kabar dulu juga liganya mundur lagi. Barusan tadi siang rapat liganya mundur lagi. Dan itu saya bicara dengan klub-klub lain, tidak ada satupun yang membicarakan tentang pengembangan industri merchandising-nya dan lain-lain. Belum ada, hanya Persebaya. Yang lain mungkin punya store, tapi hanya punya store. Kalau Persebaya itu harus bisa bukan sekedar punya store, tapi juga harus bisa mempush industri olahraga Indonesia supaya bisa jadi masa klub Indonesia penduduknya 250 juta lebih, katanya punya semuanya, tapi untuk olahraga semuanya impor. Itu di Indonesia belum ada, dan kita dari Surabaya kita yang akan mendorong Indonesia untuk bisa melakukan itu. Oh, hey. Karena konsistensi adalah kunci ya Mas ya. Dan untuk jersey yang sekarang tahun ini ada bahan baru lagi yang kita kombinasikan. Oke, apa itu? Teman-teman menyebutnya microdot. Jadi ada kayak kori-kori kecil-kecil di belakang. Jadi bahan yang dipakai di depan dengan yang di belakang itu beda. Karena orang manusia itu kalau berlari memang depannya harus ada sedikit menahan angin, tapi juga bernapasnya juga baik. Tapi membuang panas itu dari belakang. Jadi ini bagaimana membuang panasnya dari belakang lebih baik. Jadi memang jersey yang 2019 ini memang hasil kelihatannya tidak banyak berubah, tapi kalau kita bicara industri pakaian, industri apalagi dalam skala seperti Persebaya, itu persiapannya bisa lebih dari setahun. Dan sekarang ini tim kita sudah memikirkan jersey 2020 dan selanjutnya, karena ada memang memikirkan timnya yang terus berevolusi, bagaimana ini konsisten dan baik. Ada divisi bisnisnya yang bagaimana ini menjaga supaya Persebaya tetap hidup, sehat, dan lain sebagainya. Tapi ini ada divisi sekarang sudah mulai ada divisi research and development. Yang bukan hanya untuk Persebaya, karena beberapa klub sebenarnya juga sudah mulai tanda kutip minta tolong ke Persebaya untuk pengembangan store dan merchandising. Jadi saya bangga kita nanti bisa bilang bahwa semuanya akan meniru Persebaya. Kira-kira istimewa. Jadi ini kalau yang paling terbaru, memang perbedaannya terletak di ada mikrodot di belakangnya itu ya. Memang itu ada fungsinya ya, Mas Asrul. Oh, kita lihat penampakannya Mas. Aku ingin nonton, ben ngerti kabeh. Kita undang Alpha Boys. Ini adalah dua jersey kebanggaan kita, jersey home dan away ya Mas Asrul ya. Jadi kalau dilihat memang bahan logonya masih mirip dengan dulu. Mungkin yang udah lihat di Piala Presiden kemarin belum ada logo Gojek. Sekarang sudah ada logo Gojek di depan. Jadi kita punya partner yang melanjutkan kerjasama tahun ini. Jadi dan kita tetap menjaga supaya desainnya tidak. Saya tahu banyak supporter Persebaya yang selalu minta tolong ke kita, tolong jangan sampai seperti iklan baris. Insya Allah tidak seperti iklan baris. Moga-moga ini tetap jersey yang elegan, yang keren dipakai, dan di TV juga bagus dan lain sebagainya. Jadi syukur alhamdulillah belum seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang beda dengan yang dipakai di game adalah ada Gojek sudah menjadi sponsor kita untuk 2019 ini. Jadi ini tetap elegan, tetap keren di lapangan ya Mas ya. Dan yang lebih penting lagi banyak sponsor Persebaya itu bukan sponsor pasaran di Liga Indonesia. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Kalau klub-klub itu kayaknya kok klubnya banyak kota tuh sponsornya sama semua gitu. Sedangkan Persebaya ini sangat Persebaya, dan sebuah klub baru akan bekerja bagus misalnya kalau dia bisa membawa sponsor baru ke Liga Indonesia, bukan minta sama seperti yang lain, kira-kira begitu. Jadi
kita terima kasih, apalagi kapal api ini juga Surabaya asli, sama-sama 1927. Ini kopinya Surabaya, ini kota Surabaya, jadi sama-sama Surabaya. Kita juga ada Safecare. Safecare itu roll-on pertama di Indonesia, juga perusahaan Surabaya asli. Dan kita ada MPM, distributor Honda untuk di Indonesia, dan di belakang tentunya ada Antangin. Ini juga sejak 2017 terus mendukung, dan kita punya sponsor baru, perusahaan sekuritas namanya Reliance, dan itu adalah sesuatu yang bangga karena mereka kali pertama mensponsori tim sepak bola di Indonesia. Jadi ini masih partner kita untuk sekarang. Jadi alhamdulillah masih kelihatan elegan, dan memang detailnya ya, kalau dilihat dari jauh mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dari dekat ada detail seperti ada tulisan Green Force kecil di sini, ada tulisan kecil-kecil di dalamnya yang kalau dilihat dari dekat, nanti kalau sudah di store mungkin baru bisa dilihat. Nah ini kalau mau lihat ya Reo, tonton lu cedak. Oke, sebelum kita berpindah ke Mas Albert, Mas Azrul, misi kali ini yang ingin dibawa untuk jersey home and away dan juga mungkin menuju ke jersey alternate, adakah misi tertentu yang juga ingin? Ya, ini belum kelihatan ya jersey alternate Mas Albert. Nah, setelah ini. Di atas sudah. Di sini kita akan tampilkan videonya. Kita spoiler sedikit Mas. Tapi nanti di launching di Surabaya Fashion Parade di atas. Kayaknya bisa dilihat di sini juga kayaknya. Jersey alternate ini kan memang jadi gini, Persebaya ini kita ingin, Persebaya ini milik semua kalangan. Semua masyarakat Surabaya bahkan di Indonesia bisa menjadi supporter Persebaya, dan kita harus bisa, olahraga itu bisa menyatukan, dan Persebaya ini harus bisa menyatukan. Jadi ada misi seperti itu di Persebaya ini, dan ini bukan misi kami, ini misi teman-teman semua sejak dulu, membuat kebanggaan Surabaya dan tentunya menunjukkan kepada dunia. Di lagunya kan ada semua itu. Nah, kita ingin ketika klub-klub lain masih bingung bikin store, kita ingin naik level lagi. Kita ingin mendorong lagi ke level berikutnya. Dan cara yang paling utama adalah bagaimana menggunakan jersey alternate itu sebagai alat untuk mendorong juga industri di Surabaya. Dalam hal ini fashion industry di Surabaya. Jadi terima kasih Mas Albert. Ini mungkin berbulan-bulan tidak kita beritakan, tapi sudah dengan tim kami terus bekerja. Jersey alternate kita ini didesain oleh desainer Surabaya, Mas Albert yang ada di sebelah saya. Jadi kita akan melibatkan desainer-desainer untuk mendesain jersey atau apparel Persebaya. Kita juga akan punya rencana kolaborasi dengan banyak tokoh-tokoh, sosok-sosok Surabaya dalam merchandising kami nanti ke depan. Jadi banyak plan yang kita miliki, tapi yang sebagai pertama ini Mas, ini historical ini, jersey pertama Persebaya yang didesain oleh desainer Surabaya. Lihat nih mungkin, yo. Ini dia sedikit. Ada seluruhnya dulu, itu lengkap di satu baju kali ini, dan key-nya itu hero. Yang kami lakukan waktu dulu kita membuka banyak store, kita banyak bilang kenapa nggak ngejar skor, kok ngejarnya skor.
padahal itu kan dua kaki yang berbeda. Jadi ya ini timnya harus jalan, tapi divisi yang lain juga harus jalan. Dan tidak banyak yang paham bahwa apa yang dilakukan Persebaya sekarang ini itu memang benar Mas, memang meng-create banyak pekerjaan baru di Surabaya khususnya. Persebaya Store itu bisa melibatkan sampai 1.000 orang. Mulai dari yang bekerja di store, mulai dari yang di kantor desainer, supplier, distribusi, jalur distribusi dan lain-lain. Dan kalau di saat ekonomi seperti sekarang ini, siapa yang buka 16 store dalam 1 tahun? Jangankan klub sepak bola, brand-brand yang ada di mall ini aja belum tentu buka 16 store dalam 1 tahun. Jadi apa yang dilakukan Persebaya ini sebenarnya sangat unik dalam perspektif banyak hal. Jadi tolong ayo kita support ini karena memang kalau Persebayanya baik, Surabaya akan baik, masyarakatnya juga baik, dan ekonomi yang dihasilkan dari Persebaya ini adalah benar-benar untuk banyak orang, bukan hanya untuk, karena kalau dibilang saya sampai hari ini belum digaji sepeser pun dari Persebaya. Mungkin nanti 5 tahun lagi saya bisa minta tolong boleh nggak saya digaji, kira-kira kayak gitu. Jadi karena ini memang ini sesuatu yang memang belum ada contohnya di Indonesia, dan sesuatu yang belum ada contohnya itu banyak tantangannya. Tapi kita di Surabaya sudah memulai, kita sudah beberapa langkah lebih maju dari mereka. Kan akhirnya jadi contoh untuk yang lain gitu ya. Dan si bonek itu kan sekarang sudah nggak jomblo lagi ya, sudah ada bonita-bonita ya. Jadi nanti malam yang sempat nonton di atas akan tampil bonita-bonita yang beda banget, dan harusnya di lapangan juga seperti itu nantinya ya. Aku made in Surabaya asli. Ya, made in Surabaya asli loh. Pabriknya Surabaya asli. Sekarang. Iya toh? Iya percaya. Santai Pak. Apa? Iya percaya si ono rek beli acara. Iya, anti odo gak mam. Ya ampun. Oke, kita ke teman-teman media dulu. Ada pertanyaan mungkin? Silakan 1 atau 2 pertanyaan kita buka sesi. Oke, dikatakan ini kan jersey yang sudah dinaikkan oleh seluruh bonek dan bonita. Iya. Kapan bisa ada di Persebaya Store? Mas Rizal, teman-teman ya, di Indonesia ini memang kita pengen sebenarnya begitu di launching ini sudah bisa langsung ke Jogja dan lain-lain. Tapi saya barusan dari Jakarta benar-benar mendarat di jam 3. Liga kita sendiri mainnya kapan? juga tidak. Jadi kita pengen sesuatu. Idealnya ini sudah sejak Januari kemarin. Idealnya. Tapi ketika liganya tidak pasti, sponsor juga ikut menunggu, lalu hal-hal yang lain semuanya ikut menunggu. Jadi kita bersyukur Persebaya sudah bisa jalan tanpa harus menunggu. Sampai hari ini masih banyak klub, bahkan klub-klub yang besar pun masih belum berani meluncurkan jersinya karena masih menunggu juga. Tapi kalau kita terus menunggu, kapan eksekusinya? Udah Persebaya harus jalan terus, kita tidak peduli dengan itu, kita tentukan langkah kita sendiri, tanggal kita sendiri. Tapi kita akan secepatnya Mas, akan secepatnya dari Persebaya Store. Ini di booth-nya spesial memeriahkan Surabaya Fashion Parade. Oh, nah, ayo, monggo, kita foto dulu, yuk, kita persilakan. Kita foto dulu. Sekali lagi, ojo lali rek, tak enteni awakmu nang booth Persebaya Store Official dan tunggu kehadiran dari jersey alternate, jersey home, jersey away yang paling terbaru. Kilur, kita kedatangan temen dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta. Yoi, mapre. Bonek, bonita. Paris. Pasti semuanya pada pangling, Mas. Iya, makanya biasanya gondrong. Kita lihat di Rambutnya video hilang. makin habis. Sekarang potong Biar rambut. makin klimis. Biar kalau nonton Persebaya di Gelora Bung Tomo biar nggak malu-maluin. Betul. Suasana di Surabaya gimana? Welcome. Semua enak banget di sini, udah nyaman. Oke, jangan lupa Lur, subscribe juga channelnya Faris Mas Taufik. Faris Taufik. Tunggu unboxing review jersey Persebaya. Oke, salam satunya Li. Wah nih.